Tidak semua perjumpaan dengan Allah terjadi di tempat terang dan penuh sukacita. Ada kalanya Allah menjumpai manusia justru di tengah malam, dalam kesendirian yang sunyi, ketika semua pegangan hidup telah dilepaskan dan masa lalu datang menghantui. Pada saat-saat seperti itu, doa tidak lagi terdengar indah. Iman terasa rapuh dan keberanian diuji sampai ke batas akhir. Di sanalah manusia seringkali tidak lagi berbicara tentang teori iman, melainkan tentang bertahan hidup di hadapan Allah. Malam-malam gelap semacam itulah yang sering menjadi titik balik paling menentukan dalam kehidupan rohani seseorang. Pergulatan Yakub di tepi sungai Yabok adalah salah satu kisah paling misterius dan menyentuh dalam seluruh Alkitab. Pada malam itu, Yakub tidak hanya berhadapan dengan masa lalunya, ketakutannya akan Esau atau kecemasan akan masa depannya. Ia berhadapan dengan Allah sendiri. Dalam kesunyian dan kegelapan, Alkitab mencatat bahwa seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Kalimat ini sederhana, namun syarat makna teologis. Pergulatan ini bukan sekedar peristiwa fisik, melainkan sebuah perjumpaan rohani yang menentukan arah hidup Yakub selamanya. Yakub tiba di tepi sungai Yabok sebagai seorang yang cerdas, namun juga licik, dan terbiasa mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Sejak lahir, ia dikenal sebagai seorang perampas, penipu, dan pengatur keadaan. Ia merampas hak kesulungan Esau kakaknya, menipu ayahnya Ishak, dan bertahun-tahun kemudian memperkaya diri di rumah Laban dengan kecerdikan yang sama. Namun malam itu, semua strategi Yakub runtuh. Ia sendirian, tidak ada keluarga, tidak ada harta, tidak ada rencana yang dapat menyelamatkannya dari ancaman kematian di tangan Esau kakaknya. Dalam kondisi inilah Allah menjumpainya. Sosok yang bergulat dengan Yakub digambarkan sebagai quote-unquote seorang laki-laki. Namun Yakub sendiri kemudian mengakui bahwa ia telah melihat Allah berhadapan muka. Banyak teolog Kristen memahami peristiwa ini sebagai sebuah teofani, yaitu penampakan Allah dalam rupa yang dapat dijangkau manusia. John Calvin menegaskan bahwa Allah merendahkan dirinya untuk masuk ke dalam pergulatan manusia bukan karena ia lemah, tetapi karena ia berkenan menyatakan dirinya secara relasional. Allah yang Maha Kuasa memilih hadir bukan sebagai hakim, melainkan sebagai pribadi yang berkenan bergumul dengan ciptaannya. Pertanyaan besar yang sering muncul dari kisah ini adalah, apakah Allah benar-benar kalah? Alkitab mengatakan bahwa orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub. Namun kalimat ini tidak boleh dipahami secara harfiah, seolah-olah kuasa Allah itu terbatas. Justru sebaliknya, teks ini menegaskan bahwa Allah dengan sengaja menahan kuasanya. Buktinya jelas, hanya dengan satu sentuhan ringan, sendi pangkal paha Yakub terpelecok, dan sejak saat itu Yakub berjalan pincang seumur hidup. R.C. Sproul dengan tajam menyatakan bahwa Allah tidak pernah kalah dalam arti kuasa, tetapi ia memilih mengizinkan dirinya quote-unquote dikalahkan demi anugerah. Kemenangan Yakub bukanlah kemenangan atas Allah, melainkan kemenangan yang Allah izinkan agar Yakub mengalami perubahan sejati. Makna terdalam dari kemenangan Yakub terletak pada perubahan sikap dan ketergantungannya. Pada awal pergulatan, Yakub masih berjuang dengan seluruh kekuatannya. Namun setelah ia dipukul dan menjadi lemah, caranya bergulat berubah. Ia tidak lagi menyerang, melainkan memegang dengan erat. Dengan seluruh keterbatasannya, Yakub berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Disinilah iman Yakub mencapai titik terdalam. Ia sadar bahwa satu-satunya harapan bukanlah kekuatannya sendiri, melainkan berkat dari Allah. Menurut pendapat saya, sesungguhnya kemenangan Yakub bukan karena ia kuat, tetapi karena ia menolak melepaskan Allah. Iman sejati adalah keberanian untuk tetap berpegang
berpegang kepada Allah bahkan ketika kita tidak lagi mengerti jalannya. Pertanyaan Allah tentang nama Yakub menjadi momen sangat penting. Ketika Allah bertanya, "Siapakah namamu?" Yakub dipaksa untuk mengakui identitas lamanya. Ia harus mengakui bahwa ia adalah Yakub, penipu, pemanipulasi, dan orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Pengakuan ini bukan sekedar menyebut nama, melainkan sebuah pengakuan dosa dan ketelanjangan jiwa di hadapan Allah. Setelah itu, Allah memberi nama baru, yaitu Israel, yang berarti ia yang bergumul dengan Allah. Nama baru ini menandai transformasi hidup Yakub. Ia tidak lagi ditentukan oleh masa lalunya, melainkan oleh perjumpaannya dengan Allah. Dietrich Bonhoeffer dengan tepat mengatakan bahwa Allah sering menghancurkan manusia lama sebelum membentuk manusia baru. Yakub harus dalam tanda petik dikalahkan terlebih dahulu sebelum benar-benar menjadi Israel. Namun perubahan ini tidak datang tanpa harga. Yakub meninggalkan sungai Yabok dengan kaki yang pincang. Luka itu tidak disembuhkan. Ia akan membawanya seumur hidup, tetapi luka tersebut menjadi tanda kasih karunia. Setiap langkah pincangnya mengingatkan Yakub bahwa ia tidak lagi hidup dengan kekuatannya sendiri. Henry Nouwen menulis bahwa luka yang disentuh Allah tidak selalu disembuhkan, tetapi selalu ditebus. Luka Yakub menjadi tanda bahwa ia telah bertemu dengan Allah dan tidak lagi menjadi orang yang sama. Pergulatan Yakub mengajarkan bahwa Allah tidak menuntut iman yang steril, rapih, dan tanpa konflik. Ia justru menyebut iman yang jujur, yang berani bergumul, menangis, mempertanyakan, namun tetap berpegang teguh. Dalam kehidupan orang percaya, seringkali kita juga berada di tepi sungai Yabok milik kita sendiri, di tempat yang sunyi, penuh ketakutan, dan tanpa kepastian. Di sanalah Allah seringkali paling dekat, bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk mengubah kita. Pada akhirnya, Allah tidak pernah kalah. Namun dalam kasih-Nya, Ia berkenan dalam tanda petik dikalahkan oleh doa, air mata, ketergantungan dari anak-anaknya. Yakub menang bukan karena ia mengalahkan Allah, tetapi karena ia menyerah sepenuhnya kepadanya. Ia menang dengan cara Allah, melalui kelemahan, ketergantungan, dan anugerah. Dari seorang penipu, Yakub menjadi seorang yang pincang, tetapi diberkati. Dari seorang yang mengandalkan diri sendiri, ia menjadi Israel, seorang yang hidup bersandar pada Allah. Inilah kemenangan sejati yang lahir dari pergulatan iman. Kiranya kita semua diberkati melalui pembahasan ini. Jika rekan-rekan memiliki pandangan, pendapat, atau tanggapan lainnya, silakan tuliskan dengan bijak dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk membagikan pesan ini kepada rekan-rekan yang lain, agar semakin banyak orang dikuatkan dan diteguhkan. Tuhan Yesus memberkati.